Selamat pagi teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Rizky Pratama di channel Identik Profit. Di sini saya akan kembali membahas tentang binomo atau binary option. Bagi teman-teman yang belum tahu, binary option atau binomo itu ialah platform perdagangan secara online ya, dimana dari transaksi kita, jika kita melakukan open posisi dan transaksi kita win, maka kita akan mendapatkan profit. Untuk profitnya sendiri itu bergantung pada market ya. Di sini sebagai contoh yang di tampilan layar laptop saya, ini profitnya 84%. Jadi misalkan kita membuka perdagangan 100.000, maka kita akan mendapatkan profit sebesar 84.000. Nah, itu hal yang saya suka dari binary option, dimana dalam waktu yang singkat kita bisa menghasilkan atau bisa mendapatkan profit sebesar 80%. Tetapi yang perlu diingat di sini, profit yang besar juga berbanding lurus dengan resikonya ya teman-teman. Jadi jangan dipikir kita hanya profitnya saja, namun juga perlu memikirkan kerugiannya juga. Nah, di sini pada materi yang pertama ini saya akan membahas indikator yang ada di platform binomo ini ya. Nah, untuk tampilan layar laptop ini merupakan tampilan awal dimana jika teman-teman trading menggunakan web ya. Nah, untuk binomo ini tersedia dua jenis atau dua bagian yang bisa kita tradingkan, yaitu menggunakan aplikasi atau menggunakan web ya teman-teman. Oke. Untuk part 1 di sini saya akan membahas tentang pergerakan rata-rata ya, karena di sini adalah yang pertama itu rata-rata gerak atau pergerakan rata-rata atau biasa dikenal dengan moving average ya. Nah, untuk itu saya buka modul ya. Oh ya teman-teman, di sini juga saya sudah membuat modul pembelajaran. Nah, ini bisa teman-teman dapatkan secara gratis, tinggal nanti DM atau chat saya via WA. Untuk WA-nya di sini ada ya teman-teman, atau via Telegram. Nanti linknya saya bagikan di bawah di deskripsi video ini ya. Oke, di sini saya akan langsung ke materi moving average ya teman-teman, atau rata-rata gerak. Nah, di sini saya akan membahas dua jenis moving average saja yang biasa dipakai. Yang pertama yaitu yang simple moving average dan exponential moving average. Untuk rumus simple moving average atau SMA itu sama seperti rata-rata biasa, tinggal kita baca nilainya kemudian dibagi jumlah NN. Di sini itu adalah periodenya ya teman-teman. Nah, untuk nilai A1, A2 atau hingga AN-nya ini adalah harga penutupan candle terakhir. Nah, kalau untuk EMA atau exponential moving average, nah di sini untuk rumusnya yaitu dapat dilihat pada layar ini. Untuk saya sendiri juga tidak pernah menghitung secara manual karena di platform binary ini atau binomo ini sudah ada komputasinya secara otomatis, jadi kita tinggal pakai saja, tidak perlu menghitung secara manual. Tetapi alangkah baiknya jika kita belajar itu mulai dari nol ya teman-teman. Jadi kita tahu rumusnya, tahu ilmunya, ketika kita melakukan perdagangan itu tidak akan gambling ya teman-teman, atau tidak asal-asalan saja, karena yang kita trading kan atau perdagangan itu adalah uang real, bukan uang mainan atau uang monopoli. Oke, di sini langsung saja saya pasang. Kita jelaskan dulu. Untuk SMA atau
rata-rata gerak ini fungsinya itu yang pertama itu untuk menghilangkan fluktuasi jangka pendek di pasar. Nah, karena pergerakan market itu kan agresif ya teman-teman. Jika kita melihat secara real time dengan candle itu, apalagi khususnya pemula, pasti akan kesulitan untuk menganalisa. Nah, fungsinya dari moving average ini adalah untuk menghilangkan fluktuasinya. Selain itu juga moving average itu bisa digunakan sebagai arah untuk melihat tren. Nah, seperti apa cara menggunakannya, langsung saja kita masuk ke market ya teman-teman. Oke. Nah, di sini saya akan pasangkan rata-rata gerak 13. Oh, mohon maaf, 12 saja. Saya pakai yang jenisnya eksponensial. Dan juga rata-rata gerak yang periodenya 26. Nah, kita pakai yang eksponensial juga, warnanya saya ganti hijau. Nah, ini jika kita lihat, ini kan arah trennya turun, jadi alangkah baiknya jika kita open posisi itu mengikuti trennya, jangan melawan tren ya. Nah, untuk periode waktunya atau time frame-nya ini kita rubah ya, karena 5 detik itu sangat cepat ya teman-teman. Jadi tidak bisa kita analisa. Kita ganti ke 1 menit. Nah, di sini oh, mohon maaf, ini rata-ratanya periodenya 2. Salah ya tadi. Saya salah memasukkan nilainya. Yang benar adalah 12. Oke. Kita kembali lagi ke materi yang ini. Nah, ini yang pertama untuk penggunaannya digunakan untuk menentukan arah tren. Nah, di sini jika tren turun maka garisnya akan melengkung atau turun dari atas ke bawah. Jika tren naik, dia juga akan bergerak dari bawah ke atas. Nah, selain itu juga bisa digunakan untuk support dan resisten. Untuk support itu adalah titik harga pada periode tertentu ya teman-teman, harga terendah. Untuk resisten itu harga tertinggi pada periode waktu tertentu. Nah, ini untuk resisten dia di atas dan support itu di bawah. Simpelnya seperti itu ya teman-teman. Untuk open posisinya di sini, ini untuk penggunaan SMA-nya itu atau rata-rata geraknya itu bebas ya, mau pakai nilai 20, 40 atau seperti saya yang ini 12 dengan 26 itu juga bebas ya teman-teman, tinggal atur sendiri. Namun di sini pada pertemuan pertama ini saya akan membahas di persilangan. Saya gunakan time frame 1 menit, open posisi saya ke 3 menit. Karena ini contoh, saya open posisinya kecil saja ya, ke 50.000. Nah, ini trennya baru persilangan. Nah, saya open posisinya turun ya teman-teman. Kenapa? Karena ini habis persilangan dan dia sudah mau, dia kan awalnya uptrend di sini atau tren naik, kemudian di sini ada persilangan ya, dimana ketika ada persilangan itu biasanya indikasinya akan ada pembalikan tren. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi sebagai contoh di sini saya, nah ini ya teman-teman, ini kan persilangan. Dia ketika setelah persilangan langsung trennya berubah menjadi naik. Ini juga persilangan, trennya langsung turun. Nah, ini juga. Jadi untuk penggunaannya SMA atau eksponensial itu jika paling mudahnya kita gunakan ketika ada persilangan ya teman-teman. Kita gunakan simpel aja, EMA 12 atau exponential moving average 12 dan exponential moving average 26. Jika loss
atau kalah, kita tinggal mengalihkan transaksi kita ya. Nah, untuk kompensasinya itu di sini saya kali 2 saja karena ini contoh ya. Nah, berarti nanti kita opennya ke 100.000 jika ini loss atau ini baru jam 8 pagi ya teman-teman. Jadi belum banyak market yang buka, namun tidak masalah. Nah, di sini ada momen saya open 2 menit untuk kita cek apakah ada resisten terdekat atau titik tertinggi ya. Kalau resistennya masih jauh. Oke. Yang kripto ini sepertinya loss ya, nggak masalah karena ini udah terlalu lama dan saya telat untuk masuk ke perdagangannya. Untuk altcoin IDX di sini juga masih loss, tidak masalah, kita tunggu saja ya. Selain strategi, ketika trading itu harus punya money management yang baik ya. Jadi kita itu jangan pasang open posisi itu all in atau keseluruhan dari saldo kita. Jadi harus di manage keuangannya. Ketika loss atau transaksinya gagal, kita masih bisa untuk melakukan open posisi. Di sini loss lagi, sepertinya saya naikkan ke 200.000. Di sini udah masuk ke kompensasi kedua ya. Nah, ini sepertinya akan ada persilangan. Saya opennya 2 menit. Kita tunggu persilangan dari EMA 12 dan EMA 26. Ini sudah terlalu, sepertinya ada candle koreksi di sini ya guys. Tidak masalah, kita cek dulu. Nah, ini terjadi persilangan ya, kita masuk 200.000. Nah, saya masuk lagi ya. Jadi saya masuk 2 perdagangan ya. Kenapa di sini saya 2 perdagangan? Karena saya sudah yakin ya teman-teman. Kenapa saya yakin? Nah, karena ini baru saja di momen persilangan ya, dan di sini tren sebelumnya itu kuat untuk naik. Mohon maaf ini karena jaringannya mungkin ya. Nah, ini trennya kuat untuk naik. Jika kita zoom out atau kita perkecil, kita tunggu. Nah, ini trennya naik ya teman-teman. Dan di sini bearishnya atau candle hijaunya sudah lebih dari 1, 2, 3, 4. Namun loh, sepertinya kena sliding kita teman-teman. Nggak masalah, kita open ke 1.400.000. Saya open pay 1.400.000 langsung saja, karena saya tadi sudah kompensasi lumayan besar ya, dan loss terus teman-teman, belum dikasih profit. Tapi nggak masalah ya, kita tetap santai karena saldo saya di sini masih aman untuk melakukan transaksi atau melakukan kompensasi, jadi saya lakukan saja. Oke, ini profit ya harusnya, tapi ini masih berwarna putih. Sepertinya ini koneksi saya kurang bagus karena masih pagi. Kita tunggu 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dan berhasil profit teman-teman.
Nah, di sini saldo saya sudah bertambah ya, kembali lagi. Jadi itulah fungsinya teknik kompensasi ya teman-teman. Jadi ketika saldo kita itu minus sebelumnya karena transaksi awal itu loss, kita naikkan 2 kali. Namun di sini saya tadi tidak disiplin ya, karena mengklik 2 kali. Karena saya yakin tadi ini ada momen persilangan EMA 12 dan EMA 26, saya open besar. Ternyata loss karena open posisinya tidak tepat di pergantian candle. Nah, namun saya kompensasi di transaksi berikutnya dan berhasil profit ya teman-teman. Di sini kalau kita hitung sudah profit sekitar berapa ini? 1.100.000-an ya teman-teman. Kalau 2.500.000 dikurangi 1.400.000 gitu. Oke, kita tunggu lagi. Di sini saya akan buka perdagangan lagi. Oh ya, jangan lupa teman-teman juga harus mengembalikan jumlah transaksinya ketika sudah melakukan kompensasi dan sukses. Kita kembalikan lagi ke 50.000. Kita tunggu. Di sini koneksi jaringan saya sepertinya tidak terlalu bagus ya teman-teman. Masih belum. Kita coba turunin time frame-nya atau periode waktunya ke 30 detik untuk melihat tren. Nah, ini ada momen turun. Kita tunggu. Nah, saya masuk. Di sini ada persilangan ya teman-teman. Saya masuk. Nah, ini EMA 12 sudah menyilang EMA 26. Nah, jadi kita langsung aja hajar ya teman-teman. Nggak pakai lama ya. Ini juga baru persilangan naik, namun kita tunggu. Oke. Altcoin apakah profit? Apa nih? Mohon maaf ya teman-teman, ini apa nih? Tadi kepencet ya teman-teman, mohon maaf nih, nggak tahu nih pencet apa tadi. Kepencet yang di atas ini ya. Mana? Aduh, kacau nih. Kita jangan lupa kita setting lagi ya teman-teman, kita ke 1 menit. Strateginya tadi pakai rata-rata gerak dengan periode 12 dan tipenya eksponensial, dan 26 tipenya eksponensial. Kita ubah warnanya. Kita cek apakah transaksi kita tadi profit atau loss. Ternyata loss ya teman-teman. Ternyata loss. Kita naikkan ke 100.000. Oke. Nah, di sini sepertinya ada penolakan. Nah, setelah transaksi ini saya akan buka perdagangan B ya, karena di sini EMA 26-nya mengarah ke atas dan EMA 12-nya dia tidak jadi menembus atau bersilangan dengan EMA 26. Jadi saya langsung, nah di sini saya akan open buy. Nice. Kita akan open buy 1 menit ya teman-teman. Kita tunggu apakah bisa profit. Nah, karena di sini kita beranggapan bahwa EMA 26 ini sebagai support ya teman-teman, atau titik terendahnya. Nah, biasanya ketika ada support, market itu akan mantul atau reversal. Jadi akan ada penolakan jika tidak berhasil ditembus ya teman-teman. Jadi kita opennya di sini buy. Kita tunggu. Dan ini udah pasti profit ya teman-teman, karena saya opennya lumayan jauh di bawah. Kita kembalikan ke 50.000 lagi. Oke, profit.
di sini belum ya teman-teman, belum ada tanda-tanda. Kita harus sabar juga ya. Oh ya, di sini sambil menunggu marketnya bagus atau ada polanya, akan saya sambil jelaskan sedikit ya tentang strategi rata-rata gerak atau moving average. Nah, tadi kan kita OP-nya itu di persilangan. Jadi sebagai contoh di sini ketika EMA 12 menyilang EMA 26, ini sebagai contoh, dan trennya kembali naik ya teman-teman. Karena menyilang ke atas, jika menyilang ke bawah seperti ini, trennya juga akan turun seperti ini ya. Nah, bisa dilihat. Namun yang perlu teman-teman ketahui, harus memperhatikan area support dan resisten juga ya. Karena ketika ada area support dan resisten, biasanya bukannya terjadi penerusan atau terjadi tren baru, yang ada malah terjadi sinyal reversal, atau biasa disebut kalau momennya persilangan tapi kita opennya loss atau menjadi false signal ya. Karena rata-rata gerak ini termasuk ke dalam indikator yang sifatnya itu lagging atau tertinggal. Jadi dia akan muncul berdasarkan nilai dari candle ini ya. Kalau yang leading atau yang bisa digunakan untuk memprediksi candle ke depan itu indikator yang bersifat seperti osilator ya teman-teman. Oke, di sini sepertinya kuat untuk naik, namun saya tidak membuka perdagangan karena sudah terlambat. Di sini sudah naiknya terlalu tinggi, dan di sini ada area resisten. Kita cek lagi. Di sini ya, area resisten juga, area resisten. Apakah berhasil ditembus? Kita cek ke time frame 30 detik. Nah, sini sepertinya ada pemantulan ya teman-teman. Ini harus, karena dia tidak berhasil menembus, opennya kita sell. Oke. Oh, malah naik dia. Namun tidak masalah, kita tunggu dulu. Jika ini berhasil tembus, biasanya setelah resisten atau support dan dia berhasil menembus, itu akan ada tren penerusan ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jika ini loss, kita akan komplain ke 100.000. Kita mainnya pelan-pelan aja ya teman-teman, kita santai saja. Nah, jika ini profit, kita sudah dulu ya teman-teman, karena ini sudah durasinya sudah 23 menit. Nanti terlalu lama jadi bosen nontonnya. Jadi kita lanjut ke next part atau tutorial selanjutnya. Nah, apakah profit? Oh, ternyata loss teman-teman. Loss teman-teman, nggak masalah. Nah, di sini habis ada persilangan, saya open buy 100.000. Nah, di sini habis ada persilangan EMA 12 menjelang EMA 26 ya. Persilangan ke atas, berarti kita opennya buy, atau yang hijau ini ya, tombol naik. Nah, langsung naik dia teman-teman. Kita tunggu. Kita ubah time frame-nya ke 1 menit. Nah, jauh nih ya. Di market altcoin ini pergerakannya lumayan stabil kalau saya lihat. Kalau di kripto tadi agresif ya. Nah, ini juga agresif, dan area resistennya di sini atau di tertinggi berhasil tembus, dan ini biasanya akan terbentuk tren baru ya teman-teman. Namun kita lihat di altcoin dulu. Nah, dan di sini berhasil profit. Saldo saya di sini sudah 22.979.
Kita coba open lagi di kripto ya, biar saldo saya menjadi 23 juta ya teman-teman. Saya naik open satu kali lagi. Nah, nggak masalah ya teman-teman, tadi agak telat opennya. Nah, di sini karena tadi saya jelaskan sudah menembus area resistennya, biasanya akan terbentuk trend baru. Jadi saya opennya buy di sini. Jika loss ya kita tinggal kompensasi, kita naikkan dengan cara mengalihkan dua dari transaksi awal kita. Misalkan tadi 50.000, kita naikkan menjadi 100.000. Namun di sini kelihatannya profit ya. Oke. Dan di sini saldo saya sudah naik menjadi 23 juta. Oke, sekian dulu teman-teman. Dan saya ingatkan lagi, jika teman-teman mau mendapatkan buku ini secara hard file ya, teman-teman bisa chat via WhatsApp atau kontak via Telegram. Nanti linknya saya bagikan di deskripsi, dan ini gratis ya teman-teman. Mungkin hanya bayar ongkirnya saja, namun tidak masalah karena kita sama-sama belajar. Jadi ini saya bagikan secara gratis. Nah, tapi untuk softwarenya, untuk yang ini tidak saya bagikan ya teman-teman, karena ini menghindari untuk disebarluaskan secara tidak bertanggung jawab ya. Oke, sekian dulu. Kita lanjut ke sesi 2 atau malam atau sore, nanti kita trading lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.